يوم الدين اللهم علمنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني وارزقني بها العلم اللدني والمشرب الهني وهب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا وجمعتنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, pada petang ini, pada pagi ini kita masih diberikan sempat dan sehat bisa bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam menjaga keistiqomahan kita dalam rangka belajar, dalam rangka melanjutkan taklim kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan keistiqomahan kita, dari keistiqomahan kita Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ridhoi aktivitas kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan berkah umur kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kelanjutan dari Mukhtasar kitab Ihya Ulumuddin tentang konsekuensi kita bersyahadat. Kalau pertemuan sebelumnya yaitu pada hari Selasa, kita wajib membaca dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasith fi Syarh Lubabil Hadis, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ribuan dosa yang dimilikinya itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sahabat bertanya, kalau tidak punya dosa kecil ya Rasulullah? Kalau tidak punya dosa mungkin orang itu walaupun ada dosa-dosa kecil lah, maka dosa-dosa tetangganya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyatnya kalimat tauhid. Cuma di situ cara membacanya diajarkan begini. La ilaha illallah, gitu. La ilaha illallah. Cara bacanya itu diperpanjang. Wamaddaha. La ilaha illallah. Nanti kalimat la ilaha illallah yang dipanjangkan itu bisa melebur dosa-dosa kita. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutannya dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah berikutnya untuk guru kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, dan khususnya kedua orang tua kita, mudah-mudahan yang hidup diberikan panjang umur, ya, sehat walafiat, yang wafat mendapatkan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan yang banyak pahalanya insya Allah diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala lebih cepat. Dan anak-anak kita sedang belajar, Allah berikan kemudahan di dalam memperoleh ilmu yang manfaat barokah, amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan sehat jasmani dan rohani, dan cita-cita untuk menunaikan ibadah haji atau umrah diberikan kemudahan, yaitu dengan diberikan sehat walafiat jasmani dan rohani, dan juga keberkahan rezeki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah. Kita lanjutkan bahwasanya syahadat itu ada dua, itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam beberapa riwayat disebut wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW sekaligus beliau, yaitu Rasulullah, adalah hambanya, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah meyakini itu, dan kita terus orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Maka tidak diperbolehkan orang yang bertauhid itu mengeluarkan saudaranya dari ketauhidan. Contohnya begini, kita ini kan setiap hari sholat, puasa, zakat, haji. Terus kemudian kita melakukan sebuah kesalahan atau ada perbedaan dengan yang lain. Kemudian kita mengatakan, Anda telah melakukan kesyirikan. Berarti kita telah mengeluarkan saudara kita dari keislaman. Kalau orang yang sudah keluar dari Islam, berarti tidak wajib sholat. Oleh karena itu dalam hal ini para ulama itu betul-betul hati-hati. Betul-betul hati-hati. Jangan sampai kita itu mengeluarkan saudara kita dari keislaman. Contohnya begini. Katanya dalam beberapa literatur itu ada ada seseorang yang ikut berperang pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada salah satu musuh Islam itu ketika sudah tidak berdaya, kemudian dia itu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka sahabat ini tetap membunuhnya. Setelah dibunuh, Rasulullah, kamu membunuh orang itu, padahal dia itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya Rasulullah, dia itu mengucapkan syahadat karena ingin selamat dari lawannya. Makanya saya tetap membunuhnya. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana mungkin Anda tahu kalau dia itu syahadatnya hanya berpura-pura? Kamu dari mana? Saya tidak tahu, yang saya yakini seperti itu. Rasulullah mendesak lagi, kalau misalkan dadanya dibuka, kamu tahu? Ya tidak tahu. Kemudian sahabat ini bahasa Jawa itu berengkel untuk membenarkan apa yang dilakukannya. Ternyata Rasulullah SAW tidak berkenan, ya. Rasulullah itu tidak rela dengan orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat tetapi tetap dibunuh. Dan beberapa cerita yang diceritakan dalam
syarah kitab tersebut, akhirnya orang ini, ya orang yang berengkel ini, itu meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, bumi tidak mau menerimanya. Akhirnya dibuang ke tempat yang semacam jurang atau tempat yang tidak harus menggali. Karena apa? Betapa dahsyatnya tauhid itu sampai sampai kita itu tidak gampang menuduh orang itu syirik atau keluar dari Islam. Nah, ini betapa dahsyatnya orang yang sudah bertauhid. Nah, karena kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, misalkan mungkin orang ini berzina, mencuri, mungkin orang ini melakukan hal-hal yang tidak berkenan dalam Islam, dan lain sebagainya. Kemudian kita katakan kamu kafir, berarti telah mengeluarkan identitas dari ketauhidan ke kafiran. Bukankah orang kafir kemudian tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib zakat, dan lain sebagainya. Dan ada kisah menarik. Ya, kisah menarik itu ada orang, ya, secara bersamaan itu kumpul dalam sebuah tempat. Satunya pakai sarung, kemudian pakai peci, dan lain sebagainya. Kemudian karena berbeda pandangan, kemudian dikafirkan, kamu ini kafir, kamu ini syirik, dan lain sebagainya. Terus akhirnya sekelompok orang ini, tatkala waktu zuhur, mereka tidak mau sholat berjamaah dengan orang yang menuduh tadi. Setelah waktu sholat, orang ini keluar dari banyak orang dan tidak mau melaksanakan sholat bersama dengan orang yang menuduh. Terus orang yang menuduh bilang gini, kenapa kamu tidak sholat bersama kami? Loh, katanya kau bilang kami kafir. Bukankah orang kafir tidak wajib sholat? Baru kaget. Betapa dahsyatnya tauhid itu. Ketika kita mengucapkan orang yang ada depan kita, dia itu orang Islam, orang yang punya kalimat la ilaha illallah, hanya perbedaan misalkan perbedaan masalah baju, perbedaan masalah pandangan politik, kemudian kita dengan mudahnya mengeluarkan kalimat kufur, syirik, ya, ahli neraka, itu sangat-sangat bahaya. Maka kalimat tauhid itu adalah kalimat yang sangat dahsyat, dan ini ada dua, yaitu kalimat tauhid, ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, ini disebut dengan syahadat tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Dahsyatnya dua kalimat tauhid, ya. Orang kafir puluhan tahun, jika mengucapkan kalimat syahadat tauhid langsung menjadi Islam, dan jika wafat langsung masuk surga. Puluhan tahun. Ya, kisahnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, kemudian Amr bin As, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sofyan. Itu kan puluhan tahun. Mereka itu tidak segera masuk Islam. Begitu mengucapkan kalimat syahadat di depan Rasulullah langsung menjadi Islam, kan? Nah, itu kan betapa hebatnya namanya syahadat itu. Nah, kalau kita setiap hari sholat 5 waktu, puasa, haji, umroh berkali-kali, masa gara-gara misalkan ziarah ke makam Nabi dikeluarkan dari keislamannya? Oh, itu orang ISIS, ya. Orang ISIS itu udah seperti itu. Ya, ISIS yang dihancurkan itu, mereka itu menganggap ziarah kepada makam para nabi, ziarah kepada makam para wali, ziarah kepada para rasul itu dianggap sebuah kekafiran. Bahkan mereka itu saling membunuh gara-gara membenarkan pendapatnya masing-masing. Nah, ini kan sangat bahaya, ya. Maka orang kafir puluhan tahun jika mengucapkan kalimat syahadat atau tauhid langsung menjadi Islam, dan jika wafat langsung masuk surga. Orang kafir saja mengucapkan ini langsung jadi Islam. Bagaimana mungkin orang Islam yang setiap hari mengucapkannya dan meyakininya serta diimplementasikan dalam hidupnya hanya gara-gara ziarah kubur kemudian menjadi kafir? Kan tidak mungkin. Logikanya tidak ketemu. Terus orang yang wafat walaupun berdosa besar seperti
berzina, mencuri, namun dalam hatinya ada iman, maka tetap akan mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sangat penting ya. Orang yang wafat walaupun berdosa besar, dosa apa saja dilaksanakan, mencuri, mabuk-mabukan, berjudi, ya, maka dia tetap mendapat syafaat Rasulullah kelak. Ya, karena Nabi Muhammad itu akan memberikan yasfa'u ummatahu, memberikan syafaat kepada umatnya, baik umatnya itu punya dosa kecil atau besar. Kalau kita, alhamdulillah kita iman, kita orang yang insya Allah soleh, itu tidak merepotkan Nabi lah, langsung ini umatku yang ahli belajar, umatku yang ahli wudhu, umatku yang ahli sholat malam, umatku yang rajin sedekah, itu kan sudah dikenali Rasulullah. Ini yang dosa besar saja, berzina, berjudi, kalau mati itu langsung mati dalam keadaan dosanya, ataupun dalam hatinya ada iman, itu dicatat sebagai ahli surga, kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma di nerakanya berapa ribu tahun kita tidak tahu. Yang jelas selama dalam hatinya ada iman, itu insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita lanjutkan. Nah, konsekuensi setelah beriman atau berucap syahadat apa saja? Nah, itu di dalam kitab Ihya itu disebutkan pertama, iman terhadap sesuatu yang akan datang, termasuk terhadap siksa kubur, datangnya dua malaikat Mungkar dan Nakir. Kita harus yakin. Jangan sampai nggak ada malaikat itu. Berarti keimanan kita tidak sempurna. Karena tentang alam barzah, alam-alam yang tidak kita lihat, itu diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita beriman sebagaimana Rasulullah beriman kepada Allah dan hari akhir, terhadap sisa kubur dan sebagainya. Terus percaya pada hari kebangkitan, bahwa Allah menghidupkan kembali, yaumil ba'tsi. Nah, percaya, harus yakin dan percaya bahwa kelak kita akan dibangkitkan. Nah, kita kemarin itu keliling di reruntuhan kota Romawi. Ada namanya Ephesus, ada namanya beberapa tempat lain ya di Pamukkale. Itu kan peninggalan Romawi. Itu kita kan hanya mendengarkan cerita, tidak ada sesuatu yang masuk dalam hati, ya sekedar cerita. Tapi kalau kita berziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke Baqi, itu ada rasanya. Karena mereka itu di dalam hidup, di dalam alam mereka, alam barzah, mereka punya kehidupan. Nah, kalau di sini kan tidak ada kehidupan. Mereka mati ya mati saja. Kalau orang Islam begitu mati, itu masih ada kehidupan. Sehingga kalau kita berziarah ke makamnya para wali, para nabi, itu ada sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh di tempat-tempat ini. Mereka kan hanya meninggal bebatuan, hebatan secara fisik, tapi kan hancur, lebur, dan tidak ada dampaknya sama sekali. Maka dalam Islam itu ada istilah fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya, silahkan kalian itu berkeliling ya, berjalan menuju satu tempat ke tempat yang lain. Fasiru fil fangduru kaifa, bagaimana kaum mereka dihancurkan. Tapi kalau ke tempat Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, kemudian Masjidil Haram, ya, kemudian di masjid misalkan Hagia Sophia, kemudian di makamnya besok itu insya Allah kita akan ke Abu Ayyub Al-Ansori. Kita ada rasa, ada kisah yang menarik, dan di situ ada kehidupan di balik kematian. Nah, itu yang membedakan ya. Mereka abadi karena status mereka sebagai hamba Allah yang soleh atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus yakin bahwa mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah, dan juga kita sama. Percaya kepada timbangan amal selama di dunia. Nah, ini al-mizan. Kita nanti ditimbang. Nah, ditimbang. Namanya ditimbang kan
kan dalam Al-Qur'an fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah fa'amma man khaffat mawazinuhu faummuhu hawiyah. Siapa yang timbangannya berat ya, maka tanda-tanda dia itu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan eh, masuk surga. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa talhim mandud. Nanti ashabul yamin itu akan mengambil ya, orang ashabul yamin itu adalah surga kalau mendapatkan catatan itu dari tangan kanan. Wah, ini tanda orang yang baik ini. Kalau kita mengambil catatan dari tangan kiri, alamat ini. Dan termasuk insya Allah kita menjadi ashabul yamin ya. Ya, insya Allah ditimbang dan timbangannya yang ringan itu dosanya, yang berat itu adalah amal ibadahnya. Kok bisa berat? Karena ada tauhidnya. Nah, ada tauhidnya. Kebaikan apapun kalau tidak disandarkan kepada Allah itu tidak ada artinya. Oleh karena itu kita tatkala ngaji kitab Al-Hikam, segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah sehingga akan memenuhi timbangan kita di akhirat. Terus percaya adanya telaga Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita ada telaga Kautsar. Waktu kita ngaji di guru kita ya, ketika masih kecil itu, nanti orang yang ratusan tahun di neraka, tapi dia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dicari oleh Rasulullah. Ya, dicari karena Rasulullah akan berikan syafaat. Nah, ini kira-kira orang yang sholatnya setahun sekali ini, sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri itu dicari itu. Oh, ternyata menjadi kerak di neraka. Rasulullah itu kasihan, walaupun seperti apapun ini adalah umatku. Nah, kemudian cari ketemu, setelah ketemu dia dalam kondisi yang sudah memprihatinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke telaga Kautsar. Begitu masuk telaga Kautsar dikembalikan lagi, maka sebagai hamba Allah karena sudah ada iman dalam hatinya kembali glowing, langsung ditunjukkan ini surgamu. Nah, tapi ya tentu saja surganya yang paling bawah, ya paling bawah. Nah, kalau yang uh, apa namanya yang hadir ini insya Allah menengah ke atas lah surganya. Tapi kalau orang yang sudah ahli surga kadang tidak mikir surga. Ya, orang yang sudah ahli surga itu kadang tidak pernah berpikir surga. Yang dipikirkan, yang diinginkan adalah pemilik surga yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus iman terhadap hisab perhitungan. Kita ada perhitungan nanti. Ada mithqala dzarratin khairan apa namanya? Mithqala dzarratin khairan yarah walaupun kecil itu khairan yarah ya, itu baik itu akan dihitung. Sebiji kecil pun khairan yarah akan terlihat. Kemudian yang buruknya sarran yarah. Pokoknya yang kecil dan besar itu ada perhitungan masing-masing. Ya, perhitungannya masing-masing. Ya, seperti utang itu. Utang itu walaupun kecil ya tetap saja namanya utang. Apalagi besar ya tambah diuber-uber sama yang kecil ya itu akan diperhitungkan. Jadi kita kalau hidup di muka bumi ini hitungannya kan 24 jam mulai pagi sampai pagi. Itu kan ada hitungannya. Jam sekian sampai sekian ngaji, jam sekian sampai sekian itu melihat sinetron, jam sekian sampai sekian itu ada. Itu semuanya tertulis rapi. Rapi. Ya. Dan kita tidak akan bisa menghindar. Kamu ngapain di dunia begini? Enggak, saya enggak ngapa-ngapain. Nah, ini catatannya begitu ada. Catatannya itu ada. Dan malaikat itu mencatatnya. Itu akan ada perhitungan, termasuk yang masuk surga tanpa hisab ada. Dan juga masuk surga setelah hisab juga ada. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga tanpa hisab. Nah, masuk surga tanpa hisab apa? Bi ghairi hisab. Ya, ada bagaimana? Ya orang-orang yang menuntut ilmu
orang-orang yang ahli menyantuni anak yatim, birrul walidain, memuliakan orang tua, memuliakan gurunya, memuliakan ilmunya, ya, memuliakan tetangganya, memuliakan kerabatnya, berpikir selalu berjuang di jalan Allah. Insya Allah mereka mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah itu tidak ada hisab. Nah, kalau kita mungkin banyak hisabnya, nah orang banyak hisabnya itu karena banyak perbuatannya. Ada yang masuk surga bighairi hisab, ada yang dihisab dulu, dihitung dulu. Abdurrahman bin Auf itu, ini sahabat, itu pernah dicandai Rasulullah. Wahai Abdurrahman bin Auf, engkau kelak masuk surga paling terakhir. Bagaimana Rasulullah paling terakhir? Ya, kamu adalah orang yang paling kaya. Setelah malaikat menghitung semua kekayaan orang lain sudah selesai, malaikat masih sibuk menghitung hartamu karena terlalu banyak hartamu. Nah, ini candaan Nabi yang menarik ya. Artinya bukan berarti tidak boleh kaya. Artinya betapa kayanya Abdurrahman bin Auf sampai Rasulullah ikut bercanda demikian. Tetap ada hisabnya. Maka ada yang berkata begini, kalau kita enak miskin, tidak banyak hisabnya. Nah, kalau gitu enak, orang miskin nggak ada hisabnya. Nah, kemudian kalau orang miskin semua, siapa yang akan memberikan santunan kepada anak yatim? Kalau miskin semua, orang Islam miskin semua, siapa yang akan membangun pondok? Siapa yang akan membangun masjid? Ya, itu. Oke, kita terus. Jadi apa namanya? Kalau kaya semua, itu tidak akan ada perilaku zuhud. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah itu ya kita ikuti. Kalau kita ditakdirkan kaya, maka Allah tempatkan dengan kekayaan kita, maka kita bisa berbuat baik dengan kekayaan itu, maka jalan surga dari kekayaan itu. Kalau kita ditetapkan sebagai profesional, maka Allah tetapkan di situ, kita istiqomah di situ, bisa jadi itu jalan surga kita menuju tempat surga lewat jalur itu. Jadi banyak jalur yang Allah berikan. Tidak harus iri. Wah, saya pinginnya jadi orang miskin. Oh, nggak kuat. Ya, biarkan yang miskin itu biar pahalanya dari kemiskinan. Misalkan orang miskin menjadi kaya juga nggak kuat juga. Lupa kan? Dan pernah itu saya cerita itu ada seorang ibu-ibu datang kepada Kiai, Pak Kiai tolong doakan supaya suami saya itu menjadi orang kaya. Nanti kalau kaya kan saya enak bisa uh, menyumbang masjid, bisa menyumbang pesantren, bisa menyantuni anak yatim. Terus kayaknya bilang, Bu, pantasnya suami ibu itu adalah melarat. Lu kok bisa? Gini Bu, kalau suami ibu itu nanti kaya, pasti pertama yang dievaluasi adalah rumahnya. Ketika rumahnya bagus, dia itu mengevaluasi kendaraannya. Nah, setelah mengevaluasi kendaraannya diganti bagus. Baru kemudian dievaluasi apa? Isi rumahnya dan isi kendaraannya. Dan ibu adalah orang yang pertama kali dievaluasi. Kalau ibu dievaluasi nanti loh istri saya kok sudah tua jelek seperti ini, wah itu alamat akan wah sudah jangan kalau gitu jangan didoakan nanti kalau suami saya kaya malah seperti itu. Nah pantasnya ibu seperti itu. Jadi kadang kita tidak mengerti apa yang Allah berikan itulah yang terbaik dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang insya Allah kuat di dalam menghadapi. Nanti ada ada hisapnya masing-masing. Berikutnya itu percaya bahwa orang mukmin pasti masuk surga. Ini wajib kita yakini. Setiap muslim pasti masuk surga setelah mendapatkan siksa atas perbuatannya di dunia. Walaupun dosanya seperti apa, tetap dia itu kalau akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi orang yang sudah berucapkan syahadat ya, bersyahadat. Kita lanjutkan. Wajib mengimani ya.
Tidak sempurna iman seseorang kecuali mengucapkan dua kalimat syahadat seperti hanya percaya kepada Allah namun tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ya, ada di apa namanya? Di Mesir itu ada kelompok namanya Ingkarus Sunnah, mengingkari sunnah Nabi. Oh, nggak mau, pokoknya Allah, Allah, Allah kembali pada Al-Quran, pokoknya nggak mau pada hadisnya. Yang ada yang seperti itu. Ada yang sebaliknya, pokoknya semua sunnah Nabi. Ya, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu tidak penting. Nah, kita ini termasuk orang yang kedua-duanya dipakai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna iman jika hanya mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai hamba Allah. Nah, kalau kita tidak mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah, itu bahaya karena apa? Akan menganggap Nabi itu sebagai Tuhan. Makanya kalau kita membaca sholawat, nah, sholawat itu kan penting. Misalkan Allahumma ya Allah, kita baca sholawat tapi mintanya kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, minta kepada Allah. Sholli, mudah-mudahan kau tambahkan rahmat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholawat itu isinya apa? Tetap ya menghambakan Nabi Muhammad sebagai hamba Allah dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada Allah supaya Nabi Muhammad itu ditetapkan sebagai seorang hamba. Namun demikian kita menginginkan namanya tawasul. Barokah sholawat, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita berbagai kesulitan. Itu sempurnanya sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita lanjutin. Nah, ini kekuatan iman ya. Nah, iman ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Bismillahirrahmanirrahim. An ya, an Abi Dzarrin an Abi Dzarrin qala ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa na'imun alaihi thawbun abyadun ataituhu thumma ataituhu fa idza huwa na'imun thumma ataitu wa qad istayqadha فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابع على رغم ألف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. Ini hadis yang sangat indah ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Dzar ya, katanya Abu Dzar, aku mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang tidur dan beliau saat itu memakai baju putih. Kemudian saat aku mendatanginya, beliau masih tidur. Kemudian ketika aku mendatangi lagi, beliau telah bangun. Aku lantas duduk dengan menghadap ke arah Rasulullah. Beliau lantas bersabda, tidaklah seorang hamba mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dia meninggal dengan berpegang teguh pada hal tersebut, melainkan dia pasti masuk surga. Aku bertanya, walaupun dia itu berzina, mencuri, walaupun dia berzina mencuri, iya. Walaupun dia itu berzina mencuri, iya. Walaupun dia berzina mencuri, iya. Rasulullah Abu Dzar itu sempat tidak yakin. Sampai bertanya 3 kali. Walaupun berzina dan mencuri Rasulullah, iya, walaupun itu dilakukan. Walaupun iya, sampai 3 kali. Artinya apa? Betapa iman atau kalimat tauhid yang ada dalam diri manusia itu ya, itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi yang dihitung nanti itu adalah kalimat tauhidnya, bahwa dia itu percaya atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dalam hal ini memang kita harus berhati-hati ya.
Walaupun ada orang yang ahli maksiat, ahli berdosa, tapi mereka beriman kepada Allah, berarti itu masih saudara kita. Jangan sampai ini ahli maksiat kita bunuh saja. Nah, ini nggak bisa. Tetap Indonesia itu hebat, Indonesia itu kuat, dikatakan mayoritas Muslim, yang termasuk kita hitung adalah orang-orang yang ahli maksiat masuk kategori orang Islam. Jadi kalau dihitung yang soleh itu berapa itu mungkin hanya beberapa orang, tidak sampai berapa puluh persen, tapi mayoritas kan ahli maksiat. Nah, ahli maksiat itu kalau dihitung Islam, yaitu akhirnya Indonesia menjadi negara terbesar karena apa? Jumlahnya termasuk di dalamnya adalah orang yang Islam KTP juga. Sehingga kita kalau melihat orang yang seperti itu jangan berpikir negatif, ya. Bisa jadi Allah kelak akan memberikan hidayah menjadi orang yang lebih baik dari kita. Bisa jadi orang yang lebih baik dari kita itu suatu saat Allah hinakan menjadi lebih buruk, sehingga para ulama, para wali, para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala tidak rela kalau ada orang yang bertauhid tapi bermaksiat. Mereka itu berusaha dirangkul agar menjadi orang yang bertobat kepada Allah. Karena orang yang bermaksiat itu ditunggu-tunggu agar senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tubuh ilallahi taubatan nasuha asarubukum ayyukafir ankum. Jadi insya Allah kita ini tidak akan bisa lepas dari namanya dosa. Tapi ketahuilah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Maaf, dan insya Allah yang pernah melakukan dosa sebagaimana dalam hadis ini, ya, sampai Abu Dhar tidak percaya, walaupun berzina, walaupun mencuri, iya, masa ya Rasulullah, iya, yang benar ya Rasulullah, iya, sampai 3 kali coba. Nah, sampai 3 kali deh. Abu Dhar wa huwa yaqul wa in rohima, sampai kalau bahasa Jawa, sampai hidungmu growo, apa sampai rohima anfin, ya. Pokoknya sampai bagaimanapun pertanyaan tetap. Kalau bahasa Jawanya itu rohima anfin itu artinya, kalau bahasa Jawa itu sampai hidungmu itu kerowak, ya. Ya, itu tetap jawabannya sama, ya. Ya. Karena Abu Dhar itu seolah-olah masa orang ahli zina itu masuk masuk surga mencuri. Nah, tapi Rasulullah itu kan lebih ngerti. Nah, ini kapan hari juga saya baca hadis ini waktu kuliah kuliah zuhur di masjid UM, hadis ini, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan orang yang merepotkan. Kalau ahli maksiat kan merepotkan Nabi. Nabi harus menangis dulu kepada Rasulullah, kepada Allah, ya Allah, itu umatku, tolong umatku itu kau bebaskan dari dosa-dosanya. Tapi insya Allah kita tidak merepotkan karena sejak awal kita itu mencintai Nabi, dan orang yang mencintai itu salah satunya adalah berkorban untuk yang dicintainya, bangun malam, baca Al-Quran, hartanya disedekahkan, dan lain sebagainya, karena ingin menunjukkan rasa cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian saya kembalikan kepada Mas Wadud. Oke, baik, alhamdulillah, baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz, dan insyaallah kita akan membuka satu pertanyaan saja, dan memang Ustaz di sana masih dini hari ya Bapak Ibu ya. Masih sekitar jam 1.30-an, dan insya Allah Ustaz nanti setelah itu akan melanjutkan tur lagi ya. Oke, baik, saya akan membacakan satu pertanyaan Ustaz, mohon izin Ustaz. Ini ada pertanyaan. Kalau jadi proses hidup itu Ustaz, mati sebelum lahir, hidup satu mati sebelum lahir, 2 hidup di dunia, 3 mati masuk kubur, 4 hidup bangkit di padang mahsyar, 5 kembali kepada Allah SWT. Mohon apakah seperti itu Ustaz proses kehidupan manusia? Kehidupan manusia itu, ya, di alam ada 3 alam. Pertama yaitu alam rahim, ya, rahim.
Kemudian setelah alam rahim yaitu alam nyata, lahir. Yang mati, yang ketiga adalah alam barzah. Alam barzah. Yang keempat yaitu alam kebangkitan. Ba'as terakhir adalah penentuan. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Pertama yaitu manusia yang nyata ini. Pertama itu di rahim 9 bulan. Ya, 9 bulan itu pada umumnya. Kemudian lahir itu masuk alam nyata. Itu rata-rata 70, 80, 90 sampai 100. Kalau 100 langka. Ya, kalau apalagi di atas 100 sangat langka. Kemudian amal yang kita kerjakan selama di dunia itu nanti itu mulai ada perhitungan alam berikutnya yaitu alam barzah. Makanya di alam barzah itu ada namanya ada kenikmatan alam besar, alam barzah, dan ada siksa alam barzah. Orang yang ahli ibadah insya Allah di alam barzah itu seperti diibaratkan kematian baru. Nah, berarti baru dimakamkan, bangkit. Datang hari kiamat, loh kok sudah bangun? Kayaknya baru merasa baru 1 jam. Nah, itu orang pengantin baru seperti itu. Tapi yang asli pengantin baru ya. Kalau nggak pengantin baru nggak begitu. Karena sudah lama pacaran sehingga malam pengantin baru itu sudah biasa. Nah, kalau pengantin baru asli nggak seperti itu. Itu satu malam itu kayak 24 jam. Itu kayak berapa detik karena harus merayu pasangannya, harus pokoknya itu yang asli. Kalau yang palsu itu malam pertama malah beda. Ya, malah beda. Yang dinantikan bukan malam pengantinnya, yang dinantikan itu adalah perayaannya yang asik. Nah, beda. Nah, itu diibaratkan seperti itu. Dia mendapatkan kenikmatan, itu orang-orang yang soleh di alam barzah. Nah, karena alam peralihan di alam barzah itu, kalau di dalam alam barzah itu mendapatkan banyak kenikmatan, maka ketika hari kebangkitan, itu ditiupnya sangsakala, trompet oleh malaikat. Nah, tandanya hari kiamat, semuanya mati. Nah, tidak satu pun yang hidup. Tidak ada yang diberikan kesempatan hidup, semuanya mati. Nah, setelah mati itu terjadi namanya nanti ada namanya Ya'juj dan Ma'juj. Pokoknya itu ada cerita yang luar biasa itu. Ada Ya'juj dan Ma'juj, pokoknya ada kejadian-kejadian. Kemudian setelah itu semuanya itu bangkit ya. Dibangkitkan, mereka dibangkitkan dengan sesuai amalnya. Kemudian setelah dibangkitkan matahari itu ada di atas kepala kita, yaitu satu gini apa namanya? Pokoknya dekat ya, dekat itu hampir mepet kepala kita. Kemudian orang pada bingung, kemana, mana? Ada yang lari ke selatan, ke utara. Mereka itu semuanya tidak ada yang pakai busana. Mereka kepanasan karena otaknya itu terlalu panas dengan matahari. Ada yang menarik itu, saya pernah baca di kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad. Ternyata ada orang yang bawa payung. Payung. Sehingga dia tidak terkena sengatan matahari pada waktu itu. Kemana-mana pakai payung. Apa itu payung itu? Ternyata sedekahnya, zakatnya, infaknya itu menjadi payung, menjadi penutup kepala. Jadi tidak terkena panasnya matahari pada waktu itu. Mereka bingung lari ke sana kemari, mencari panutan. Ya. Ada yang lari kepada Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim, tolong aku berikan syafaat. Aku tidak bisa memberikan syafaat. Lari kepada Nabi Musa. Saya tidak bisa. Nabi Isa, semuanya nggak bisa. Nabi mengumumkan, ayo siapa yang mengatakan minta syafaat, saya akan berikan syafaat kepada kalian. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diakui karena ada tandanya apa? Tandanya Qur'an muhajjalin. Jadi kita itu ada cahaya yang ada pada wajah kita, yaitu karena kita termasuk orang yang sholat, orang yang berwudu, dan insya Allah kita diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dikirim ke padang mahsyar. Setelah dikiring itu nanti itu penentuan. Maka orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, itu akhirnya disuruh bangkit, ya, dites sholatnya. Ya.
dites. Kalau sholatnya itu bagus, tiba-tiba langsung bisa sujud. Cuma kalau ketika di dunia nggak pernah sholat, disuruh sujud, langsung nggak bisa. Nah, ini langsung sujud bisa. Oh ini tes lolos kanan, ashabul yamin. Terus ada lagi yang apa namanya ashabul yasar, kiri, kanan, kiri. Nanti akan ketemu. Uh, kemudian digiring ke neraka. Digiring ke neraka, ada yang masuk surga langsung, ada yang harus mengikuti tes lagi apa? Ya, tesnya itu masuk di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, di situ ada yang selamat, ada yang jalan sambil menggantung, ada yang jalan itu sambil merangkak, ada yang jalan, itu macam-macam ya, kondisinya macam-macam. Makanya kita beruntungnya punya guru sudah. Saya kelompoknya Mas Wadud langsung, Mas Wadud ikut gurunya, langsung rombongan. Makanya untungnya orang yang punya panutan itu seperti itu. Rombongannya ikut rombongan atasnya rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu walaupun dosanya banyak, insya Allah tetap ini dosanya memang banyak, tapi dia itu ahli sholawat, dosanya memang banyak, tapi dia itu ahli sedekah, dosanya memang banyak, tapi kalau malam itu sholat 2 rakaat, itu ada sesuatu yang istimewa. Maka insya Allah ya, alam demi alam kita lalui. Nah, alam dunia ini menentukan kita di alam barzah dan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah kebaikan itu akan menjadi modal perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Mas Wadud. Oke, baik, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah insya Allah mewakili ya Bapak Ibu ya jawaban dari semua pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Adapun jika memang belum terjawab, insya Allah kan memang tadi saya hanya membuka satu pertanyaan, insya Allah nanti kita tanyakan di pertemuan selanjutnya. Boleh saya langsung ditutup dengan doa. Terima kasih. Ya. Di sini kebetulan Mas Wadud, malamnya panjang, siangnya pendek. Jadi nanti subuhnya itu jam 6 ke atas sampai menjelang habis waktu subuh jam 7 sekian ya, jam 7 sekian. Nah, kemudian jam 9 itu mulai beraktivitas. Nah, nanti sekitar jam 6 sekian itu maghrib. Jadi malamnya itu panjang. Kemudian siangnya itu pendek dan dingin. Jadi tidak banyak orang yang keluar. Termasuk di kamar pun juga terasa dingin. Nah, ini. Ya, mudah-mudahan suatu saat Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Kalau bisa umroh itu bisa ke Turki, tapi bisa ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansori, satu sahabat Nabi yang sampai usia 90 ya ke atas itu ingin tetap berjuang membela agama Rasulullah SAW, dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian pesan kepada keluarganya, orang yang di dekatnya, tolong bawa saya sampai saya paling ujung. Ternyata beliau itu sepanjang paling ujungnya itu, yaitu di daerah namanya tempat pemakamannya itu, yaitu apa namanya Al-Fatih itu. Itu Al-Fatih itu ada kaitannya dengan makamnya Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat yang mencintai Nabi, yang dicintai oleh Nabi. Konon itu yang mau menaklukkan itu juga melihat di situ ada cahaya sampai ke langit. Ternyata itu makamnya Abu Ayyub Al-Ansori, sehingga salah satu kehebatan orang-orang yang dekat dengan beliau yaitu akhirnya Turki itu menjadi pusat peradaban Islam. Itu salah satunya karena adanya seorang sahabat yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan ينال بالسر يا صلاة ننال سر حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا يا الله يا الله.
Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Karim, ya Karim, akrimna ya Allah bikaram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahmatik, ya Arhamar Rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir Saya batin. izin dulu Mas Atut ya. Ya, Ustaz, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah ketemu di Maaf lahir dan batin. di hari